Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, kanti-kanti yang ada di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan perlu kaget darah tinggi, kebanyakan makan daging kuban. Wah, iya Macak pula. saya kohala sakit kepala, tahu tak? Dari hari itulah sore lah ngambil. Hari Jumat kemarin kan masjid saya lah motong. Motong. Kemarin motong. Juga di kantor kita kok. Tuh 2 hari kok beladasnya. Hari itu juga. Karena dia dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah kalau tidak salah. Oh, jadi periode motongnya itu boleh sampai itu. Hari kok di masjid mana lagi? Kita ke sana, Pak yo. Ngambil kuponnya, nyari kuponnya dulu. Kemarin awak dapat kupon berapa banyak? Siko lah. Siko dari kantor kan lah. Emang berapa? Kebetulan seko juga. Siko juga. Iya, jadi masak apa tuh? Saya aku yang biasa-biasa lah, buat sate lah. Sate itulah yang enak memang. Ajak kanti-kanti, yang ada kanti-kanti dekat rumah kita tuh lah, ajak untuk makan sate. Bakar situ ya. Betul nih, kalau kalian nih. Saya dimasak rendang, udah tuh yang muda-muda juga lah goreng be. Kajut, keras. Nah emang bisa digoreng bisa, daging tuh? Keras. Makan sih kok tuh ngunyah setengah jam. Iya jangan pula kanti-kanti yang ada di rumah tuh kaget kebanyak makan daging. Iya, kita kilo-kilo jangan macam saya sekarang kalau sakit kepala. Aduh jangan sampai macam itu, apalagi lagi lebo kok. Beladas. Makan enak dibuat, apa lagi? Jajan dari panas. Aduh iya pula. Ngatain saya ya tuh. Apa pokoknya enak lah kalau lagi lebo kok. Serba enak pokoknya. Apalagi ada kanti-kanti tuh, jadi beladasnya. Betul benar lah. Nah kan nih kira-kira apa yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah. Mumpung tadi kalau libur panjang lagi ngobrol sama kanti-kanti sama sanak keluarga duduklah nonton Kabar Jambi kan kami banyak informasi yang menarik untuk kanti-kanti di antaranya 3 kecamatan masuk daerah rawan karhutlah. Nah selanjutnya kanti-kanti BPBD imbau warga untuk siaga cuaca ekstrem. Habis itu ada juga kabar terkait dengan warga diimbau waspada gelombang baru COVID-19. Nah macam mana informasi selengkapnya bersama saya Karani Utari dan saya Yogi Aprilianto, ikulah Kabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita Kabar Jambi pada siang hari di mana Pemkab Tanjung Jabung Timur naikkan status siaga karhutlah, di mana penetapan status itu dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadi karhutlah. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan status siaga darurat karhutlah. Status siaga karhutlah dimulai 1 Juni hingga 30 September 2025. Penetapan status siaga itu dikarenakan kejadian karhutlah setiap tahunnya terjadi di 4 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinius mengatakan penetapan status itu dilakukan sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi titik api saat musim kemarau, mempercepat koordinasi lintas sektor dan mobilisasi sumber daya dalam pencegahan dan penanganan karhutlah. Untuk mendukung status siaga darurat IKO, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan langsung berkoordinasi dengan masyarakat peduli api di setiap kecamatan dan Manggala Agni. Itu mungkin tanggal bulan Juni, 1 Juni sampai dengan nanti di akhir September 2025. Dan ketika nanti status ini sudah ditetapkan, otomatis Kasatgas Karhutlah akan kami tetapkan, ada posko yang kami bentuk. Kita ada 4 posko. Pertama posko induk, itu posko induk ada di BPBD. Posko kecamatan ada 4, yaitu di Kecamatan Sadu, posko 1, posko 2 di Berbak, posko 3 di Dendang, posko 4 di Menara Umum. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai memasuki musim kemarau pada dasar yang pertama Juni 2025. Selain di Kecamatan Mendahara Ulu, BPBD Tanjung Jabung Timur juga mendirikan posko di Kecamatan Dendang, Berbak dan Sadu. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya kok kanti-kanti masih terkait dengan karhutlah di mana 3 kecamatan di Kabupaten Sarolangun masuk dalam daerah rawan karhutlah. 3 kecamatan kok yakni Kecamatan Sarolangun, Pau dan Air Hitam. Bermacam upaya terus dilakukan BPBD Sarolangun pas memasuki musim kemarau basah yang diprediksi terjadi pada bulan Juni kok. Selain nyiapi peralatan dan personel, BPBD Sarolangun juga mulai melakukan pemetaan daerah yang rawan karhutlah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Diana Aswadi ngatokan, berdasarkan hasil pemetaan ada 3 kecamatan yang masuk ke dalam daerah rawan karhutlah.
3 kecamatan Ko yakni Kecamatan Sakolangun, Pauh, dan Aek Hitam. Meski kini Ko lagi masuk kemarau basah, tapi karhutla masih menjadi ancaman di daerah yang punya lahan gambut. Untuk lahan gambut lahan gambut ini di Kecamatan Terlangu, kemudian di Kecamatan Pauh dan Aek Hitam. Untuk luasan kami belum dapat kata jelasnya. Tapi memang potensinya situ ada bang ya? Potensi memang ada. Yan Aswadi ngajak seluruh elemen warga untuk dak bakal lahan pas musim kemarau. Puncak musim kemarau di Kabupaten Sakolangun diprediksi terjadi pada Agustus kelagi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi ngelaporkan. Kanti-kanti hingga akhir Mei 2025, 94 titik panas terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi. 5 diantaranya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data BMKG Jambi hingga akhir Mei 2025, 94 titik panas terpantau di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Sebagian besar titik panas yang terdeteksi berada dalam kategori tingkat kepercayaan rendah. Kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena dapat menjadi indikator awal terjadi karhutla. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, dari puluhan titik tersebut, 5 diantaranya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan peringkat 7 dari 11 kabupaten kota. Titik panas tersebut tidak selalu disebabkan karhutla, namun banyak hal yang kemungkinan terdeteksi sebagai titik panas di satelit. Selain keberadaan titik panas, suhu udara di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tergolong tinggi, berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. BMKG Jambi juga memperkirakan indeks sinar ultraviolet atau UV berada pada kategori rendah hingga tinggi. Berdasarkan prediksi BMKG Jambi, musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada bulan Juni dan puncaknya pada Agustus mendatang. Khalifat TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti kejadian angin puting beliung yang terjadi di Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi ko ngati kita lagi untuk pentingnya kita waspada terhadap potensi bencana alam yang terjadi pas peralihan musim kini ko. Cuaca di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tidak menentu pas peralihan musim dari musim hujan ke kemarau. Dalam sepekan ko Kabupaten Muaro Jambi tidak cuma dilanda cuaca panas tapi juga dilanda cuaca ekstrim macam hujan yang disertai angin kencang. Kondisi ko bikin BPBD Muaro Jambi ngimbau warga untuk mewaspadai cuaca buruk. Selain kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim juga berpotensi nyebabi angin puting beliung. Dari catatan BPBD Muaro Jambi, sikap peristiwa bencana alam terjadi selama masa peralihan musim. Tetap waspada, meningkatkan waspadaan dini sehingga segala potensi terkait dengan cuaca ekstrim, baik itu cuaca panas kemudian juga artinya pada musim ini juga ketika kita lihat kondisi sekarang kan artinya di tengah-tengah musim kemarau juga terkadang ada hujan ekstrim walaupun sifatnya sementara dan tidak banyak tapi ini bisa menimbulkan kewaspadaan pada kita semua. Selain gencar melakukan sosialisasi bencana alam pas peralihan musim, BPBD Muaro Jambi juga lah nyiagakan puluhan personel peralatan, buka posko pengaduan 24 jam dan bantuan logistik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti sebagian wilayah yang berada di Provinsi Jambi lah memasuki awal musim kemarau. Namun BMKG Provinsi Jambi memprediksi ada beberapa daerah yang masih berpotensi terjadi hujan. BMKG Provinsi Jambi memprediksi sebagian wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki awal musim kemarau pada dasarian Juni 2025. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, meski telah memasuki awal musim kemarau, namun sejumlah wilayah di kota Jambi masih berpotensi terjadi hujan. Di antaranya di wilayah Jambi, wilayah barat seperti Kabupaten Sakolangun, Kerinci, Merangin, dan kota Sungai Penuh. Intensitas hujan yang terjadi masuk dalam kategori ringan hingga sedang. Kami sampaikan bahwa sekali lagi BMKG selalu mengupdate informasi perkembangan musim, baik bulanan, dasarian, 7 harian, 3 harian, dan juga harian juga peringatan dini. Terkait informasi perkembangan musim di Provinsi Jambi, memang sampai awal Juni ataupun dasarian 1 Juni 2025,
hampir semua wilayah di Provinsi Jambi sudah masuk awal musim kemarau 2025. Namun perlu kami sampaikan bahwa sifat curah hujan atau musim hujan di tahun 2025 ini itu sifatnya normal hingga atas normal. Berdasarkan prediksi BMKG Jambi, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Saat puncak musim kemarau, masyarakat diimbau untuk tidak membakar hutan dan lahan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak ngambil jatah daging dulu, tunaklah di depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dan tahu ganti-ganti upaya pengurangan sampah lewat mengaktifkan TPS 3R. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ganti-ganti masih nonton kami di Pekaba Jambi. Nah, ganti-ganti petani padi di Pematang Pulai Kabupaten Muaro Jambi dukung terwujudnya swasembada pangan. Pada awal Juni, petani mulai turun ke sawah untuk nanam padi di sawah tak ada hujan. Petani di desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekonan, Kabupaten Muaro Jambi mulai turun ke sawah untuk menanam padi. Secara gotong royong, satu persatu padi ditanam oleh petani di lahan sawah yang sempat dilanda banjir pada bulan April lalu. Salah seorang petani padi, Yati, mengatakan lahan persawahan tak ada hujan menjadi tantangan bagi para petani setempat untuk mewujudkan swasembada pangan. Dalam 1 tahun, petani hanya mampu menanam 1 kali karena lahan persawahan terdampak banjir luapan Sungai Batanghari. Setelah masuk tanam, petani juga harus menghadapi serangan hama wadi seperti serangan keong, belalang, dan burung. Ikut program Prabowo untuk pangan pangan kita. Mantap. Ini. Kalau di sini banyak. Kalau dado apa? Banyak. Ini nanam Bu ya? Yuk nanam, nandur kalau bahasa. Yo nandur. Hama yang dihadapi apa saja Bu? Hama biasanya tuh yang panjang itu. Di lahan 6 tumbuk iko, petani mampu mendapatkan 600 kg beras hasil panen. Beras yang didapat hanya untuk dikonsumsi sendiri karena dalam 1 tahun petani hanya mampu 1 kali tanam. Petani berharap pemerintah daerah dapat membantu persoalan yang dihadapi mulai dari pupuk subsidi yang tepat sasaran hingga pengairan sawah saat musim kemarau. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ke sorotan lainnya ganti-ganti, kasus COVID-19 balik melonjak di sejumlah negara. Meski belum ada ditemukan sebuah kasus, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci ngimbau warga untuk tetap waspada gelombang baru COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci nindaklanjuti imbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah negara macam Singapura, Thailand, dan Malaysia. Meskipun belum ada temuan kasus, tapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci tetap mengingati warga untuk tetap waspada gelombang baru COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Harmendizal, ngajak warga untuk nerapi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, ngejaga pola makan dan rutin berolahraga. Ada himbauan dari Kementerian Kesehatan yang menyikapi adanya peningkatan kasus COVID di Asia, di Thailand dan Malaysia, maka Kementerian Kesehatan membuat edaran ke kami untuk menyikapi permasalahan ini. Harmendizal nambahi pihaknya lah menginstruksi seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk meningkati kesiapsiagaan sebagai langkah antisipasi kalau ada warga yang terpapar COVID-19. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti berbagai upaya dilakukan sama pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengurangi volume sampah di Kota Sungai Penuh. Salah sikoknya dengan mengaktifkan lagi TPS 3R di 21 desa dan kecamatan. Sebagai upaya mengurangi volume sampah, pemerintah Kota Sungai Penuh mengaktifkan kembali 21 TPS 3R skala desa dan kecamatan. Dari jumlah tersebut, 16 TPS 3R skala desa dan 5 TPS 3R skala kecamatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Wahyu Rahman Dedi mengatakan,
Pengaktifan kembali 21 TPS 3L itu sebagai upaya agar tidak terjadi penumpukan sampah. Sampah yang ada di TPS 3L nanti akan diolah menjadi pupuk organik sehingga dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat kota Sungai Penuh. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga dianjurkan untuk menggunakan tumbler sehingga hal itu dapat mengurangi jumlah volume sampah plastik. Saat itu pihak akan berupaya mengaktifkan kembali bank sampah yang ada di kota Sungai Penuh sehingga hal itu dapat membantu perekonomian masyarakat dari pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau untuk melakukan pembuangan sampah sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Nah tadi ada kabar terkait dengan katoe ada COVID-19 lagi, Gi. Iya, siapa yang bagi tahu tadi? Aku bagi tahu tadi ya, Robi budak. Iya nyela, memang kini kok melonjak pula kasus COVID-19 tuh, tapi di beberapa negara. Nah kita juga nak ngantisipasi hal tersebut juga, makanya kita nak ngimbau juga kepada kanti-kanti yang ada di rumah tuh, tetap yang penting jaga kesehatan. Kalaulah sehat badan, rezeki juga kaget bakal mudah kan, enak iya, kita sehat badan, sehat pikiran. Apalagi sehat duit. Sehat. Yo itu lagi ngale. Sehat badan, sehat pikiran tuh kita jadi positive vibes kalau kata budak zaman sekarang. Positive vibes gitu ya. Vibes tulisannya vibes. Dan memang luar biasa tuh kan yo, ketika kita bisa kaget jaga kesehatan tuh tadi lah enaknya. Bisa kita berkegiatan dengan baik macam tu yo. Nah, tapi ganti-ganti jangan nak berkegiatan dulu, kagetlah dulu. Karena saya nak nombor kau, kami masih bakal hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antara kanti-kanti polisi ringkus sindikat penggelapan sepeda motor. Moga tinggal-tinggal masih nonton Bekaba Jambi. Ada kabar budak tertangkap. Polres Bungo nangkap lagi 2 pelaku peti yang diduga sebagai operator alat berat. Selain ngamani pelaku, polisi juga ngamani barang bukti berupa alat beratnya, yakni yang merek Zoomlion dan Sani. 2 orang yang diduga sebagai operator alat berat peti diamani Polres Bungo. 2 pelaku iko yakni MH Wago Bungo dan L Wago Sijunjung, Sumatera Barat. Kapolres Bungo KBP Nataliana Eko Cahyono mengatakan penindakan itu merupakan upaya dalam mewujudi zero penambangan emas tanpa izin peti di wilayah hukum Polres Bungo. Tersangka MH dan R diamani di Dusun Lubuk Kayuaro, Kecamatan Rantau Pandan sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku MH diamani bersama barang bukti alat berat jenis ekskavator merek Sani SJ135 warna kuning. Sedangkan R diamani bersama barang bukti alat berat jenis ekskavator merek Zoomlion warna abu-abu kombinasi hijau. Kini alat berat jenis Zoomlion lah berada di asrama Pewira, Sungai Bengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah. Sedangkan alat ekskavator merek Sani masih di lokasi karena dalam kondisi keadaan rusak. Kami sudah berhasil, yang biasanya operator itu lari. Nah, ini suatu keberhasilan bagi kita. Bisa menangkap operator untuk masalah nanti pemilik alat beratnya, kemudian misalnya ada pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya masih kita dalami. Dari kedua alat berat itu, Polres Bungo ngamani siko set komputer alat berat ekskavator jenis Sani SJ135 warna kuning, siko dulang warna hitam, sikok lembah karpet warna merah, dan sikok selang gabang warna merah. Atas perbuatannya, MH dan R dikenakan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana masing-masing 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti sindikat penggelapan dan penipuan dengan modus pinjam pakai sepeda motor diungkap tim Resmo Polda Jambi. 1 orang pelaku dan juga 3 orang penadah ditangkap polisi.
Tim Resmob Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengamankan 4 orang yang tergabung dalam sindikat penggelapan dan penipuan di wilayah Kota Jambi. Keempatnya yaitu Haiche yang berperan sebagai eksekutor, Syarim, Tenjo, dan Efrianto sebagai penadah. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan 9 laporan masyarakat kepada polisi. Para korban mengaku pelaku menghilang setelah berhasil meminjam kendaraan korbannya. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap sang eksekutor Haiche di kawasan Beliung Patah, Alam Barajo, Kota Jambi. Dari hasil pengembangan, polisi kembali mengamankan ketiga penadah di lokasi berbeda. Dari pemeriksaan para pelaku, polisi berhasil menyelamatkan 6 unit kendaraan, sementara 3 siswa masih dalam pencarian. Kendaraan curian tersebut dijual secara acak dengan harga Rp900.000. Wang penjualan barang curian tersebut digunakan untuk membeli narkoba dan kebutuhan sehari-hari. Tersangka mengakui sudah melakukan 10 kali di wilayah Polresta Jambi. Yang 3 lagi dia tidak ingat lokasinya dan tidak ingat kepada siapa motor tersebut dijual. Pengakuannya dijual kepada orang yang lewat ketika ada ditawarkan kendaraan, kemudian dia mau membayar 800.000 sampai 1 juta, motornya dikasihkan. Jadi modus ini memang cukup marak dan ini salah satu pelaku yang berhasil kita amankan. Untuk proses penyelidikan, pelaku saat itu ditahan di rutan Polda Jambi. Kendaraan yang berhasil diamankan langsung dikembalikan kepada para korban. Pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan pasal 480 tentang penadah barang curian. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu ganti-ganti seorang budak cowok di Kabupaten Kerinci jadi korban salah hitan yang dilakukan sama seorang perawat di praktek pribadi. Akibat kejadian itu, keluarga korban melaporkan kejadian ke Polres Kerinci. Seorang budak berumur 10 tahun jadi korban dugaan salah hitan yang dilakukan sama seorang oknum perawat berinisial YN. Proses hitan yang berlangsung di praktek pribadi punya YN menyebabkan alat kelamin korban mengalami luka serius. Orang tua dan keluarga korban yang tidak terima anaknya jadi korban malpraktek ngelapori kasus itu dan pelaku ke Polres Kerinci. Keluarga korban bawa bukti berupa hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya luka parah akibat dugaan kesalahan prosedur paskitan. Sebelumnya, keluarga korban dan keluarga perawat sempat buat kesepakatan damai. Meskipun perawat dan keluarganya siap bertanggung jawab penuh untuk mengobati korban sampai sembuh. Tapi keluarga korban ngerasa ada indikasi oknum perawat tersebut lepas tanggung jawab dan belum maksimal dalam melakukan penanganan. Hingga kini korban masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk memulihi kondisi alat kelaminnya. Pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dan minta supaya praktek serupa ditindak tegas supaya tidak ada korban lain. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti Pemkab Muaro Jambi deklarasikan anti judi online bagi ASN dan juga masyarakat. Selain sosialisasi dan pendekatan, strategi pencegahan berupa gerakan moral juga jadi gagasan Pemkab Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendeklarasikan anti judi online atau judol yang kian marak dan meresahkan masyarakat. Praktek perjudian di ranah digital sulit dibendung dengan kemajuan teknologi digital. Untuk mengantisipasi maraknya praktek judol, Bupati Bambang Bayu Suseno mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan dan bersatu menyelamatkan generasi muda dari praktek judi online. Selain sosialisasi dan pendekatan, strategi pencegahan berupa gerakan moral di lingkungan juga menjadi gagasan Pemkab Muaro Jambi. Bambang Bayu Suseno menegaskan, aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Muaro Jambi harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Apabila ditemukan ada ASN yang terlibat praktik judol, Bambang Bayu Suseno memastikan akan memberi sanksi sesuai ketentuan. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi menyatakan satu, dengan tegas menolak dan tidak akan terlibat dalam judi online.
Yang kedua, berkomitmen untuk melayani seluruh masyarakat serta menghindari segala bentuk perjudian yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Yang ketiga, akan selalu menjaga sendi-sendi kehidupan dengan berpegang teguh kepada ajaran agama. Deklarasi anti judi online IKO diharapkan dapat menghalau masyarakat yang ingin mencuba keberuntungan melalui aplikasi judol. Perbuatan yang bertentangan dengan ajaran moral IKO secara tak langsung dapat merusak sendi kehidupan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah tuh, jangan judi. Nyanyi pula dia, lanjut dulu. Lupa pula lirik lagu itu. Lupa, tak apa-apa juga kan. Dia sampai pula karena lagu tuh, kepo pula sama judi online. Wah, jangan sampai ganti-ganti jadilah, apalagi kita kok yang masih muda-muda, apalagi macam awak nih kan. Gagah, muda. Kita, maaf ya kamu gak masuk ruangan. Waduh, oh berarti saya terlalu muda buat kamu. Terus gimana tuh? Yo, ini kan yang muda-muda nih. Lawannya muda apa? Agak tua itu. Jadi saya tua nih. Nah, Mbak Dewi ngomongnya bukan saya. Jadi jadi ganti-ganti apalagi generasi muda. Ayo generasi muda nak yang tua segala. Jangan sampai main judi online. Itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang-orang sekitar kita. Memang awal itu kan penasaran, mungkin yuk kantinya tadi main. Ngikutlah, itu tadi awalnya lah menang tadi. Ikut lagi menang nih, menang lagi. Tentu kan kakak tadi lah pernah menang, terus dikali tadi tuh udah lah menang lah kayak gitu. Padahal ruginya banyak. Iya. Apa lagi? Udahlah. Nah, ganti-ganti. Jangan nak ngelala apa bodoh. Nak baik depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dan tadi ganti-ganti status narkoba Polres Bungaman 5 terduga bandar narkotika. Tetaplah bersama Kabar Jambi. Mau kasih belambon, ganti-ganti masih nonton kami kok di Kabar Jambi. Kalau tadi sebelum iklan tadi tuh kita ngasih imbauan supaya kita udah main judol. Kalau kok terkait kabar berikutnya kok hagi terkait dengan narkoba, maraknya lah juga kan. Apalagi tadi memang yang paling marak itu di kalangan budak kan sebagai penerus bangsa. Betul benar lah tuh. Tuh balik pula kita gimbau kepada kami. Lagi ya. Diimbau pula pokoknya. Lagi. Janganlah apalagi generasi muda kok jangan sampai kita kok terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak elok, apalagi itu tadi sabun, narkotika, segala itulah intinya itu. Kalau kayak jenis macam kok kan zat ya bisa mempengaruhi otak juga. Betul. Terus kita juga dan juga kalau udah kecanduan narkoba kok kita tuh bakal ngehalali segala cau kayak mana supaya dapat duit. Nah, betul. Ketergantungan tuh tadi lah karena dia tuh ada efek juga kan kalau misal di kita tuh lala mau dak pakai narkoba terus tiba-tiba dak pakai. Tuh di tubuh kita tuh ada reaksinya. Nah, tersiksa dewek lagi. Terus nyari duitnya tuh tadi. Kawan gitu. Nah, kalau sama ke kabarnya kok. Apa kabarnya tuh? Kabarnya kok status narkoba Polres Bunga kok ngamani 5 bandar narkotika jenis sabu. Sikok di antara 5 bandar narkotika kok ketinggalan merupakan pecatan polisi. Satres Narkoba Polres Bungo mengungkap lagi kasus penyalahgunaan narkotika dengan ngamannya 5 terduga pelaku dengan barang bukti jenis sabu di 2 lokasi. Kapolres Bunga KBP Natalia Eko Cahyono mengatakan 3 terduga pelaku berinisial MAR, AL, dan M diamani pada Kamis 29 Mei kemarin di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Dari tangan ketiga pelaku, polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 5,73 gram. Sementara 2 terduga pelaku lainnya yang berinisial AR dan RUS diamani pada Minggu 1 Mei kemarin di kamar kos-kosan Sepa, Kecamatan Pelepat Ele, Kabupaten Bungo. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 12,06 gram. Satres Narkoba Polres Bungo telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu yang untuk 5 tersangka ya. Jadi kumulatif 5 tersangka ini bisa kami golongkan sebagai bandar ya, sebagai bandar sabu yang di wilayah Kabupaten Bungo. Untuk selanjutnya kami tetap terus bergerak untuk siru narkoba di wilayah hukum Polres Bungo. Kelima pelaku melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Muharyandi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, informasi lainnya kanti-kanti polisi ngungkapi pembobolan tabungan nasabah Bank 9 Jambi di Kabupaten Kerinci. Di dalam pengungkapan tersebut, polisi meringkus RS yang merupakan salah satu karyawati Bank 9 Jambi Kerinci. RS, karyawati Bank 9 Jambi Kerinci hanya dapat tertunduk lesu di hadapan awak media pada Senin lalu. Wanita berusia 29 tahun Niko diringkus tim Subdit 2 Perbankan Ditreskrim Sus Polda Jambi karena membobol tabungan nasabah di bank tempat bekerja. Dalam aksi analisis kredit Bank 9 Jambi Iko memindahkan sebagian uang milik nasabah ke rekening pribadi. Korbannya tak lain adalah mantan Bupati Kerinci Adi Rozal dan 24 tabungan pinjaman milik tenaga kerja kontrak di Pemkab Kerinci. Pelaku awalnya memang dipercaya oleh para nasabah untuk mengambil uang di bank tersebut. Akibat aksi, nasabah mengalami kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah. Saat itu, polisi masih mengembangkan dan mendalami kasus pembobolan tabungan nasabah tersebut. Di mana korban kronologisnya itu melakukan penarikan seolah-olah diminta bantuan oleh nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan satu orang. Untuk proses penyidikan dan pembekasan perkara, pelaku ditahan di rutan Polda Jambi. Pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dengan ancaman pidana hingga 15 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Masih dari Kabupaten Kerinci, ganti-ganti seorang oknum wartawan diringkus aparat Satreskrim Polres Kerinci karena melakukan aksi premanisme berupa pengancaman terhadap kepala desa dengan mengelas duit sampai 5 juta rupiah. Nah, aksi ko dilakukan dengan dugaan kalau si oknum ko bakal melaporkan kepala desa terhadap dugaan penyelewengan dana desa tahun 2024. FNE, salah seorang oknum wartawan diringkus aparat Satreskrim Pesamusat Interkam Polres Kerinci karena melakukan aksi premanisme dengan meras kepala desa Playang Raya Kota Sungai Penuh. Berbekal bekerja di media online dan ormas, tersangka melakukan komunikasi lewat pesan media jejaring dan mengancam Kades Playang Raya Supriyadi. FNE ngancam kalau memplikasi dugaan penyalahgunaan dana desa Playang Raya tahun 2024. FNE minta kompensasi duit sebesar 5 juta rupiah kepada Supriyadi supaya dugaan penyalahgunaan dana desa tak dipublikasi. Merasa tertekan dan takut nama baiknya sebagai Kades tercemar, Supriyadi nuruti permintaan tersangka dan cuma nyanggupi untuk ngasih duit sebesar 3 juta rupiah. Merasa dirugikan, Supriyadi langsung melapor kejadian itu ke pihak kepolisian. Sehabis mendapat laporan, polisi langsung bergerak dan berhasil mengamani pelaku di kawasan Pasar Beringin, Kota Sungai Penuh. Selain mengamani pelaku, polisi juga menyita barang bukti duit senilai 1 juta rupiah, siko unit sepeda motor, siko unit HP, dompet, kartu organisasi dan kartu sertifikasi wartawan punya pelaku. Adapun pelaku yang kita amankan adalah inisial FNE, umur 35 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, alamat Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, di mana yang bersangkutan ini bekerja sebagai wartawan pada salah satu media online yang berada di Kota Sungai Penuh, Kerinci. Untuk korban sendiri adalah salah satu kepala desa yang berada di Kota Sungai Penuh, yaitu Kepala Desa Playang, Ayan Supriyadi. Dan selain korban terdapat juga ada beberapa kepala desa yang akan diduga dilakukan pemerasan oleh pelaku, yaitu Kades Permanti, Kades Lawang Agung, dan Kades Sungai Jernih. Pas dilakukan pemeriksaan oren terhadap pelaku di RSUD Mejen Haji Atalib Sungai Penuh, pelaku juga dinyatakan positif gunakan narkoba. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, kanti-kanti kagi lah masuk ke lambu tuh. Karena sana numpu iko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti kekurangan guru jadi penyebab lo meratoi pendidikan. Terima kasih kanti-kanti masih setia menyaksikan Berkabar Jambi. Nah kanti-kanti ada berita terkait dengan puluhan jurnalis yang tergabung dengan beberapa organisasi melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Kabupaten Tebo. Nah aksi ko terkait adanya beberapa wartawan yang larang ngeliput kegiatan pemerintahan terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Dikawal puluhan personel Polres Tebo, puluhan jurnalis yang tergabung dalam beberapa organisasi di wilayah Kabupaten Tebo menggelar aksi damai. Aksi damai yang digelar pada Senin siang iko menyusul ada insiden dugaan pelarangan peliputan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam aksi ada beberapa tuntutan yang disampaikan puluhan jurnalis iko, salah siko meminta pemerintah Kabupaten Tebo terbuka terkait informasi Karhutla agar dapat disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tebo. Selain itu, puluhan jurnalis iko juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo menyampaikan Sekretaris Daerah untuk meminta maaf kepada jurnalis atas insiden dugaan pelanggaran yang dilakukan. Wakil Bupati Kabupaten Tebo Naza Effendi menyambut dan menanggapi beberapa tuntutan yang disampaikan puluhan jurnalis. Pemkab Tebo akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan perwakilan jurnalis. Salah sikoe insiden adoe dugaan pelarangan peliputan terhadap beberapa jurnalis di Kabupaten Tebo. Kami akan bicarakan nanti ke beliau dan kami minta juga secepatnya kita buatkan jadwal karena memang apa salahnya sih kalau memang keliru atau ada miskomunikasi dan sebagainya, entah itu kesalahan yang langsung atau karena itu dibuat oleh orang-orang yang bekerja di sekitar kita, ya kalau memang keliru tidak ada salahnya kita minta maaf. Naza Effendi menambahkan Pemkab Tebo akan minta Sekda agar segera meminta maaf kepada jurnalis. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ratusan pekerja datangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo. Pekerja iko nuntut pesangon pada manajemen Tebo Indah kanola di PHK sama kurator. Ratusan pekerja Tebo Indah yang di PHK sama kurator datangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Selasa kemarin. Kedatangan para pekerja iko untuk memenuhi undangan dari manajemen Tebo Indah yang minta permasalahan iko ditengahi sama pemerintah Kabupaten Tebo. Ketua Serikat Pekerja Parlaungan Siregar mengatakan ada 400 pekerja Tebo Indah menuntut pesangon kepada perusahaan. Para pekerja iko di PHK ketika perusahaan dipimpin kurator. Meski manajemen lama kini kolah balik berdasarkan keputusan Mahkamah Agung MA, tapi manajemen Tebo Indah tidak bisa langsung memenuhi tuntutan pekerja karena masih ada beberapa tahapan dan pertemuan lanjutan. Opsi pertama adalah pekerja yang masih bekerja tetap dipekerjakan kembali. Masa kerja tetap dihitung dari awal dan diberikan uang jasa. Yang kedua, opsi yang kedua adalah bagi teman-teman yang tidak bekerja kembali diberikan kesempatan untuk masuk dan bekerja kembali dengan hak-haknya, yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, itu kami bayarkan, kita perhitungkan kembali dengan tidak menghilangkan masa kerja. Masa kerja tetap kita perhitungkan dari awal sejak dia masuk sampai sekarang ini. Salah seorang perwakilan manajemen Tebo Indah Teguh mengatakan manajemen lah nawari dua opsi, yakni pekerja tetap bekerja macam biasa dan pekerja yang lah diberhenti kurator bisa kerja lagi macam biasa. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti selain kekurangan murid, Pemkab Tanjung Jabung Timur juga setiap tahun nih kekurangan tenaga pengajar. Akibat kekurangan guru tersebut, banyak kepala sekolah yang merangkap jabatan menjadi guru. Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini masih menghadapi kekurangan 884 guru ASN dengan kebutuhan terbesar di wilayah terpencil. Persoalan itu disebabkan oleh sejumlah faktor,
seperti pensiun, meninggal dunia dan terbatasnya penerimaan CPNS selama 4 tahun takhir. Kabid PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Refli, mengatakan kekurangan guru IKO sangat terasa di wilayah terpencil. Idealnya kebutuhan guru sekitar 1.134 orang yang tersebar di 11 kecamatan dengan rincian 201 untuk sekolah dasar dan 51 sekolah menengah pertama. Refli menambahkan untuk wilayah perkotaan tidak mengalami kekurangan guru yang signifikan. Distribusi guru di daerah perkotaan sudah sesuai dengan kebutuhan. Meski seleksi penerimaan P3K telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, namun hal tersebut tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap penambahan jumlah guru. Refli berharap agar pemerintah pusat dapat membuka kembali penerimaan CPNS untuk guru, sehingga kebutuhan akan tenaga pengajar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat segera terpenuhi. Khalifa, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ketika tidak terasa lah nak sejam kami kau ngawin kanti-kanti kau di Bekabah Jambi. Kita berjumpa pula minggu depan kanti-kanti yo. Nah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kanti-kanti. Saya Keran Utari. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.